Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk bisa berhimpun lagi di dalam syafaat malam pada malam hari ini, Rabu 12 Mei. Cerita yang mengawali perenungan kita berjudul Kalung Pembawa Bencana. Seperti di film-film misteri itu. The Necklace, kalung. Begitulah judul cerita pendek karangan Guy de Maupassant, seorang penulis Prancis yang berkarya antara pertengahan sampai akhir abad 19. Dalam cerpennya itu dikisahkan ada seorang nyonya muda yang bernama Mathilde. Dia dan suaminya yang bernama Loisel adalah salah satu keluarga kelas menengah yang secara perekonomian biasa-biasa saja. Tidak kaya tapi juga tidak miskin. Loisel, dia bekerja sebagai juru tulis di Kementerian Pendidikan. Kehidupan mereka tidak mewah, tapi oke. Mereka tinggal di sebuah flat yang cukup baik. Tapi Mathilde tidak mau menerima kenyataan itu. Dia sangat ingin diterima dan masuk di kalangan masyarakat kelas atas. Kepingin hidup mewah, kaya. Nah, Mathilde dia punya seorang sahabat yang bernama Jean yang berasal dari keluarga kaya raya. Sekalipun bersahabat, tapi Mathilde sebetulnya iri dengan Jean yang tinggal di rumah besar mewah, memiliki banyak pakaian dan perhiasan mahal. Suatu hari, Loisel, suaminya pulang membawa sebuah undangan untuk menghadiri pesta dansa yang akan dihadiri oleh banyak tamu termasuk kalangan atas. Dia pikir Mathilde akan gembira menerima undangan itu. Tapi ternyata Mathilde malah marah-marah. Dia mengeluh kepada suaminya bahwa dia tidak punya gaun yang layak dipakai untuk menghadiri pesta dansa itu. Loisel yang sangat mengasihi istrinya akhirnya memberikan uang sebesar 400 franc yang sebenarnya ditabungnya untuk membeli senapan berburu. Dengan uang itu, Mathilde yang membeli sebuah gaun pesta yang bagus. Seminggu sebelum pesta dansa itu dilakukan, Mathilde dia kembali kelihatan gelisah dan resah. Ketika suaminya bertanya mengapa dia bersikap seperti itu, Mathilde mengatakan bahwa dia tidak punya perhiasan untuk dikenakan ke pesta dansa itu. Loisel lalu menganjurkan agar Mathilde meminjam perhiasan dari Jean, sahabatnya itu. Singkat cerita, Mathilde dipinjami sebuah kalung permata yang sangat indah oleh Jean. Mathilde sangat senang karena di dalam pesta itu dia dan kalung yang dikenakannya menjadi pusat perhatian. Menjelang subuh, ketika Loisel dan Mathilde tiba di rumah, barulah mereka menyadari bahwa kalung yang dikenakan Mathilde sudah tidak ada. Mereka berusaha mencari ke sana kemari tapi tidak berhasil menemukannya. Siang harinya, mereka pergi ke toko perhiasan untuk mencari kalung yang sama. Setelah pergi ke beberapa toko, akhirnya di sebuah toko ada kalung permata yang persis sama dengan yang dipinjamkan oleh Jean dan hilang itu. Ada, tapi harganya 36.000 franc. Akhirnya dengan susah payah
Loase berhasil mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber untuk membeli kalung yang sama persis dengan yang dihilangkan Matthew. Matthew membawa kalung itu dan memberikannya kepada Sean tanpa menceritakan bahwa kalung yang dipinjamkan Sean kepadanya sebetulnya sudah hilang. Sejak hari itu, kehidupan Matthew dan Loase suaminya berubah total. Selama 10 tahun, pasangan itu harus bekerja keras, membanting tulang untuk membayar hutang mereka kepada beberapa pihak karena pembelian kalung pengganti yang hilang itu. Mereka harus menjual flat mereka dan pindah ke rumah yang lebih kecil di daerah kumuh. Loase harus bekerja lagi di luar jam kerjanya di Kementerian Pendidikan. Bahkan Matthew yang sebelumnya tidak pernah bekerja, terpaksa juga harus bekerja. Setelah akhirnya semua hutang mereka lunas, suatu hari Matthew bertemu dengan Sean di sebuah jalan. Sean terkejut melihat Matthew yang nampak tua, kusam, tidak terawat. Saat itulah Matthew memutuskan untuk menceritakan peristiwa sesungguhnya yang terjadi 10 tahun yang lalu itu. Bahwa kondisinya menjadi seperti itu karena dia dan suaminya harus kerja keras membayar hutang pembelian kalung milik Sean yang ia hilangkan itu. Sean sangat terkejut mendengar cerita Matthew. Lalu ia mengatakan bahwa kalung yang ia pinjamkan kepada Matthew adalah kalung palsu yang terbuat dari kristal dan harganya tidak lebih dari 500 franc. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ceritanya cuma sampai di situ. Iyalah, namanya juga cerpen, cerita pendek. Buat saya, cerita itu mengingatkan betapa pentingnya mengendalikan keinginan manusiawi yang ada dalam diri kita. Berapa banyak orang yang menderita karena tidak dapat mengendalikan keinginan daging yang ada dalam dirinya. Bahkan bukan hanya menderita, akhirnya binasa. Oleh karena itu, benarlah apa yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 14 dan ayat 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Mari kita memohon hikmat dan kekuatan dari Allah, agar seperti dikatakan dalam surat 1 Petrus 2 ayat 11, kita makin mampu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Dan supaya waktu yang sisa jangan kita pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Demikian 1 Petrus 4 ayat 2. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami mohon pengampunan-Mu kalau di sana sini kami masih suka mengikuti dorongan keinginan daging, keinginan dunia, sekalipun tahu bahwa hal itu bertentangan dengan kehendak Allah. Untuk itu kami berdoa. Maka kami juga mohon agar diberi kekuatan, hikmat,
sehingga kami mau dan makin mampu mengendalikan berbagai keinginan yang ada di dalam diri dan menundukkannya pada kebenaran dan kehendak Allah. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga berdoa untuk berbagai kegiatan dalam rangka peringatan 2 hari raya besar pada tanggal 13 Mei besok. Yang pertama, peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang dirayakan oleh umat Kristen. Dan untuk GKI Gading Indah akan diperingati dalam kebaktian gabungan bersama GKI Kelapa Cengkir dan GKI Agape lewat kebaktian online besok pagi. Juga untuk saudara-saudara kami, kaum muslim yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kiranya kedua hari raya itu boleh mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi masing-masing umat. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi upaya-upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 dengan dampaknya di berbagai aspek kehidupan, untuk pemulihan para korban bencana alam, untuk tetap terpeliharanya kedamaian dalam keadilan dan kebenaran, bagi upaya-upaya untuk mengatasi gerakan-gerakan yang mau mengacaukan kedamaian, kesatuan, dan persatuan bangsa ini. Untuk itu kami berdoa. Kami juga menyerahkan keberadaan setiap anggota simpatisan dengan pergumulan yang masing-masing hadapi. Bagi mereka yang sakit, khususnya yang sedang menjalani pengobatan karena penyakit kanker, seperti Ibu Damayanti, Ibu Lina Sucipto, bagi keluarga-keluarga yang masih berduka, bagi mereka yang bergumul dengan masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha, untuk keluarga-keluarga yang punya beban karena relasi yang kurang harmonis di antara anggota keluarga. Untuk mereka semua kami berdoa. Bapa, sebentar kami akan kembali beristirahat, maka kami memohonkan pemeliharaan Tuhan yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya, segala malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk dapat tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.